Halo guys, kembali lagi dengan gua Miko. Seperti biasa, gua akan selalu menghibur para sobat mager yang hobinya rebahan di kamar. Pada video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul One Piece Live Action 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bercita-cita atau berkeinginan menjadi seorang bajak laut. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Gold Roger. Roger ini merupakan seorang bajak laut yang akan dijatuhi hukuman mati karena dirinya telah mencuri serta berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Terlihat para penduduk yang menyaksikan hal itu bertanya tentang keberadaan harta karun milik Roger. Roger kemudian mulai mempengaruhi semua orang untuk menjadi seorang bajak laut dan menemukan harta karunnya. Yang di saat itu juga ia segera dieksekusi oleh para marinir. Akibat pesan terakhir Roger, hal itu mengubah dunia dan akan melahirkan era baru. 22 tahun setelahnya, terlihat seorang remaja bernama Luffy yang sedang berada di daerah Es Blue. Luffy sangat berkeinginan untuk menjadi raja bajak laut serta dapat menemukan One Piece. Namun, kapal yang dinaikinya bocor dan mulai tenggelam. Dengan segera, dirinya masuk ke dalam tong serta hanyut di lautan. Singkat cerita, tong yang berisikan Luffy di dalamnya kini hanyut di antara dua kapal bajak laut yang tengah berperang. Salah satu kapal itu dipimpin oleh bajak laut wanita bernama Alvida. Alvida terus menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua musuh. Hingga pada akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh Alvida. Setelah itu, Alvida mulai bertanya kepada musuh tentang keberadaan Roronoa-Zoro, yang dimana mereka telah mengatakan yang sejujurnya kalau mereka tidak tahu keberadaannya. Akan tetapi, Alvida tidak mempercayainya dan langsung menghabisi para musuhnya. Malam harinya, salah satu anak buah Alvida bernama Koby secara tak sengaja melihat sebuah tong yang bergerak-gerak. Dirinya yang penasaran pun mulai mendekatinya dan ternyata... Ya, tong itu berisi Luffy yang kelaparan. Mereka berdua pun kini mulai mengobrol serta Koby memberitahukan tentang Alvida yang sangat kejam dan begitu kuat. Namun Luffy terlihat begitu santai seakan tidak takut kepada Alvida. Kemudian scene berpindah ke 10 tahun yang lalu, di mana terlihat Luffy yang sedang membantu membereskan barang-barang milik seorang bajak laut bernama Shanks. Luffy terus meyakinkan Shanks kalau dirinya telah mampu menjadi anggota kru kapalnya dengan melukai dirinya sendiri menggunakan sebuah pisau. Kembali ke Luffy yang di masa sekarang, yang dimana dirinya terlibat pertarungan dengan Alvida. I'm sorry, I didn't hear you, Kobe. He said that you were mean. Ternyata Luffy memiliki tubuh layaknya karet. Bahkan saat ditembak pun peluru itu tertahan dan mental ke orang itu. Yang pada akhirnya Luffy dengan mudah menjatuhkan Alvida dari kapal. Di sisi lain, tepatnya di Pulau Sikis, terlihat Zoro yang tengah berdoa untuk seseorang. Kemudian datang seorang pria yang mengajaknya untuk bergabung dengan sindikat pembunuh. Namun Zoro tidak tertarik dengan hal itu, yang pada akhirnya mereka mulai bertarung. Keesokan harinya, Luffy bersama Koby mulai berlayar di sebuah perahu. Di sana, Koby bertanya mengapa tubuh Luffy bisa melar seperti karet. Kemudian, Luffy menceritakan kalau dulunya ia tak sengaja menemukan buah aneh yang berada di peti milik Shanks. Lalu dengan polosnya, ia memakan buah itu. Shanks yang terlihat telah diganggu oleh kelompok bandit pun nampak diam saja seperti pengecut. Lantas, hal itu pun ngebuat Luffy marah karena Shanks diam saja. Dan di sanalah Shanks dibuat terkejut karena mengetahui kalau Luffy baru saja memakan salah satu buah iblis yang membuat tubuhnya lentur seperti karet.
Setelah menceritakan hal itu, Luffy berkata kalau tujuannya kali ini adalah pergi ke Grand Line. Akan tetapi, mereka harus mendapatkan peta terlebih dahulu untuk sampai ke tujuannya. Di sana, Koby juga menceritakan impiannya kalau dia ingin menjadi seorang marinir. Mendengar hal itu, Luffy menyuruh pergi ke pangkalan militer AL terdekat untuk mewujudkan cita-cita Koby. Stealthy. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Nami yang terjebak sendirian di perahu kecilnya. Untungnya, terdapat kapal milik orang lain yang dapat membantu dirinya. Akan tetapi, dua orang itu malah berniat merampas harta milik Nami. Ternyata peti harta karun itu kosong, yang mana hal itu sudah direncanakan oleh Nami untuk mencuri kapal milik mereka. Kembali ke Luffy yang telah sampai di pangkalan marinir. Dirinya berniat makan terlebih dahulu sebelum mencari peta menuju Grand Line. Tak berselang lama, Zoro datang sambil membawa karung berisi mayat yang ia kalahkan tadi. Tak hanya Zoro, di sana juga terdapat Nami yang berniat mencuri peta menuju Grand Line. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria bernama Helmeppo yang menabrak seorang anak kecil. Dirinya malah memarahi anak kecil itu, serta Zoro yang mulai kesal pun segera memberikan pelajaran. But it's gonna hurt. And then he owes me money. Ternyata guys, Helmeppo merupakan seorang anak dari Kapten Marinir bernama Morgan. Dan dikarenakan Zoro telah menyakiti anaknya, ia dijatuhi sebuah hukuman, yaitu ia akan diikat serta dijemur selama 7 hari tanpa makanan dan minuman. Saat sedang menjalani hukumannya, Helmeppo lagi-lagi datang mengganggu Zoro dengan mengambil salah satu pedang miliknya. Di sisi lain, terlihat Nami yang sedang menyamar demi mencari keberadaan peta menuju Grand Line. Serta Luffy yang juga sedang mencari peta itu, malah kesasar dan muncul di tempat Zoro diikat. Di sana, Luffy memuji kehebatan Zoro dalam menggunakan pedang-pedangnya. Oleh karena itu, Luffy mengajak Zoro untuk bergabung dengan krunya. Akan tetapi, Zoro menolak dan tidak tertarik dengan hal itu. Luffy yang merasa kasihan pun akhirnya melepaskan tali yang mengikat tubuh Zoro. Kembali ke Nami yang sedang mencari peta di ruang penyimpanan. Namun sialnya, ia harus ketahuan oleh dua orang marinir yang mempergokinya. Dan juga tiba-tiba Luffy datang dari atap serta berniat mencari peta itu juga. Dengan entengnya, mereka berdua berjalan santai mencari ruangan Kapten Morgan. Di tengah pencariannya itu, mereka malah berpapasan dengan Kapten Morgan, yang dimana Nami segera berpura-pura menjadi anggota marinir yang telah menangkap Luffy sebagai pemberontak. Untungnya Morgan tidak sadar dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Ternyata Nami berhasil mengambil kunci ruangan milik Morgan tanpa diketahuinya. Di sisi lain, terlihat Zoro yang kini mendatangi Helmeppo untuk mengambil kembali pedangnya, serta dirinya juga akan memberikan sebuah pelajaran. Sementara itu, ketika Morgan sampai di ruang penyimpanan, dirinya terkejut melihat dua anak buahnya yang tepar. Akhirnya, dia menyadari kalau dua orang tadi merupakan penyusup. Sontak, ia pun segera membunyikan alarm. Dan saat Morgan sampai di ruangannya, akhirnya mereka berdua dapat membawa berangkas itu. Zoro yang melihat Luffy dan Nami sedang kewalahan melawan pasukan marinir pun akhirnya turut membantunya. Dirinya ingin membalas budi kepada Luffy karena telah membebaskannya. Tak lama dari itu, datang Kapten Morgan yang langsung ikut bertarung melawan mereka bertiga. Ya, tentu saja mereka dapat mengalahkan Kapten Morgan dengan sangat mudah. Lalu mereka bertiga segera pergi sambil membawa berangkas berisi peta Grand Line. Akan tetapi, tiba-tiba Helmeppo datang sambil menodongkan pistol ke mereka bertiga.
Namun Luffy serta yang lainnya malah tertawa melihat rambut aneh Helmeppo, yang ternyata hal itu perbuatan dari Zoro. Tanpa diduga, Koby tiba-tiba datang dan langsung menghajar Helmeppo hingga pingsan. Sebelum mereka pergi, Koby berkata kepada Luffy kalau dirinya akan tetap berada di tempat ini. Karena faktanya, menjadi seorang marinir adalah mimpi terbesarnya Koby. Koby juga berkata kalau mungkin di lain waktu, mereka akan bertemu sebagai musuh. Sementara itu, seorang pria tua bernama Garp mengetahui kalau seorang bajak laut telah mencuri peta di Sailstone. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan untuk pindah haluan menuju Sailstone. Kembali ke Luffy yang ternyata Nami telah berhasil membuka brankas itu. Pada akhirnya, mereka pun segera berdiskusi, serta Nami menjelaskan titik yang harus mereka tuju. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan sebuah suar, disertai asap yang membuat mereka tersadarkan diri. Untungnya, Luffy menelan peta itu terlebih dahulu sebelum tersadarkan diri, untuk memastikan peta itu tetap aman. Singkat cerita, mereka terbangun di tengah-tengah pertunjukan sirkus. Terlihat banyak sekali penonton yang ternyata mereka adalah Sandra. Kemudian muncul seorang kapten bajak laut bernama Buggy. Buggy berkata kalau dirinya merasa kesal karena pencuriannya itu didahului oleh para cecunguk ini. Kemudian Nami melempar topi milik Luffy dan di sana Buggy sempat terkejut melihat tangan Luffy yang memanjang. Ternyata hal itu dilakukan agar Nami dapat kabur. Namun sayangnya ia harus kembali tertangkap oleh anak buah Buggy. Mengetahui kalau peta itu terdapat pada Luffy, Buggy pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Zoro serta Nami ke belakang panggung. Di sisi lain, terlihat Koby yang kini telah menjadi seorang marinir, melihat Garp yang datang mendekatinya. Garp ini merupakan orang yang telah menangkap Roger dahulu. Kembali ke Luffy yang ternyata dirinya sedang diinterogasi oleh Buggy. Dengan menarik tangan dan kakinya, berharap Luffy dapat memberikan peta tersebut. Secara mengejutkan, ternyata Buggy mengenal Shanks yang merupakan sosok paling dikagumi oleh Luffy. Akan tetapi, dikarenakan Luffy tidak mau bicara tentang peta itu, Buggy pun mengancamnya akan menyakiti seluruh penduduk kota yang kini disandranya. Mendengar hal itu, Luffy pun segera bertindak. Ternyata guys, Buggy ini juga memiliki kekuatan khusus seperti Luffy. Dirinya dapat memisahkan anggota tubuhnya, lalu mengembalikannya secara bebas. Di sisi lain, terlihat Zoro serta Nami yang berusaha melepaskan diri, didatangi oleh salah satu anak buah Buggy. Di mana anak buah Buggy itu nampak dendam kepada Zoro, karena Zoro telah membunuh saudaranya yang merupakan seorang bajak laut. Yang pada faktanya, Zoro ini merupakan seorang pemburu bajak laut. Di lain tempat, terlihat Koby yang sedang diinterogasi oleh Garp. Dirinya dicurigai sebagai salah satu mata-mata karena Koby sebelumnya selalu bersama Luffy. Pada akhirnya, Koby pun menceritakan semuanya kalau dulunya ia menjadi budak bajak laut dan diselamatkan oleh Luffy. Dan mungkin saja guys, Koby serta Luffy akan bertemu kembali, namun sebagai musuh. Karena dirinya sekarang menjadi anggota marinir. Kembali ke masa lalu, di mana para bandit itu terlihat datang kembali, serta harus terjadi pertempuran antara kelompok Shanks dan juga bandit itu. Namun guys, Shanks tak menyadari kalau Luffy telah tiada, yang ternyata diculik oleh pemimpin bandit itu. Dan ketika di tengah perjalanan, mereka didatangi oleh sesosok monster yang sangat besar. Untungnya, Shanks segera datang serta menyelamatkan Luffy meskipun harus kehilangan satu lengannya. Get lost. Change your own. Shin kemudian kembali ke masa sekarang, di mana akhirnya Zoro serta Nami terbebas dan segera menolong Luffy. Luffy sendiri terlihat sedang dikurung dan ditenggelamkan demi mendapatkan peta Grand Line darinya. Untungnya Zoro serta Nami datang dan langsung menolong Luffy. Namun dikarenakan terlalu banyak meminum air, peta dari tubuh Luffy pun harus keluar serta berhasil diambil oleh Buggy.
Lalu setelah itu, mereka berempat harus terlibat pertarungan, di mana Zoro serta Nami nampak kewalahan dikarenakan kekuatan Buggy yang sangat kuat. Dan ketika topi pemberian Shanks rusak, Luffy pun terlihat sangat marah dan mulai menyerang Buggy. Dirinya juga menyuruh Nami serta Zoro untuk memasukkan potongan-potongan milik Buggy ke dalam peti. Sehingga kini kekuatan Buggy pun tidak berguna dan dikerdilkan secara paksa. Sementara itu, terlihat Morgan diikat yang ternyata dia merupakan seorang koruptor. Serta kasus pemburuan Luffy serta kru lainnya akan dipimpin langsung oleh Garp. Di sisi lain, Luffy kini melanjutkan perjalanannya bersama Zoro dan juga Nami. Kembali ke masa lalu, nampak Shanks yang memberikan topi kesayangannya kepada Luffy. Shanks berkata kalau Luffy harus mengembalikannya ketika mereka bertemu lagi. Namun saat itu tiba, Luffy harus sudah menjadi bajak laut yang sangat hebat. Balik ke masa sekarang, di mana Nami memutuskan untuk memperbaiki topi Luffy yang rusak. Yang setelah itu, dia masuk ke dalam kapal dan menghubungi seseorang menggunakan alat komunikasi yang ia sembunyikan di bawah kapal. Itu dia guys, alur cerita One Piece Live Action episode 1 dan juga 2. Kita akan sambung episode selanjutnya di next video. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jujur, menurut gua film ini sangat keren dengan alur cerita serta efek CGI yang mantap. Oke dah guys, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini. Gua Miko cabut. Dadah.